Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Nah, pertemuan kedua kita pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi, kita akan membicarakan topik mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan proses yang paling awal ketika kita akan menyusun laporan keuangan, di mana step persamaan dasar akuntansi ini kita butuhkan untuk memahami terlebih dahulu bagaimana sih menyusun persamaan akuntansi dalam laporan keuangan. Setelah itu nanti ada stepnya yang disebut dengan neraca. Dari neraca ada laporan laba rugi, dan yang terakhir ada namanya laporan perubahan modal. Persamaan akuntansi itu apa sih? Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan nilai aktiva atau aset sama dengan nilai pasiva atau modal dan hutang. Sama dalam konsep matematika yang disebut persamaan, artinya nilai dari sisi kiri di sebelah sama dengan nilai kanan di sebelah sama dengan, ya. Artinya antara sisi kiri dan sisi kanan, antara nilai aktiva dengan nilai pasiva harus sama atau seimbang. Nah, dari situlah kita bisa menyebutkan itu merupakan persamaan dasar akuntansi. Nah, neraca adalah step kedua ketika kita membuat laporan keuangan. Apa sih neraca itu? Neraca adalah daftar yang menggambarkan aset atau harta kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dari neraca, kemudian kita bisa melanjutkan pada proses pembuatan laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi merupakan kondisi yang menggambarkan hasil operasi perusahaan pada periode tertentu. Dari laporan laba rugi kita bisa melanjutkan proses pembuatan disebut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang kondisinya dipengaruhi oleh laba atau rugi dan juga prive. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan topik yang pertama, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi disusun ketika perusahaan mengalami yang namanya transaksi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan nih, ada namanya perusahaan jasa. Kita di sini membicarakannya perusahaan jasa, ya. Perusahaan jasa yang bergerak di bidang ekspedisi, misalkan JNE atau JNT. Nah, di situ ketika dia melakukan banyak usaha, misalkan pembelian barang-barang, misalkan pembelian inventaris motor, misalkan pembelian bahan bakar minyak untuk pengantaran barang ekspedisi dan lain-lain. Nah, itu berarti dia sudah melakukan kegiatan yang namanya transaksi usaha. Misalkan dia juga mendapatkan hasil jasa dari jasa kegiatan perusahaannya. Nah, berarti dia juga sudah melakukan kegiatan transaksi usaha. Nah, disitulah awal kita membuat persamaan dasar akuntansi. Transaksi usaha adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Artinya mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Setiap transaksi harus dicatat. Kenapa? Agar menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jadi transaksi usaha itu harus kita catat. Karena apa? Karena untuk menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kalau ada transaksi usaha yang tidak dicatatkan, maka hal itu bisa menyebabkan kondisi keuangan perusahaan itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Oke ya, jadi di sini penting sekali untuk mencatat setiap kegiatan transaksi usaha. Persamaan dasar akuntansi memiliki model seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini, di mana aset sama dengan modal ditambah dengan kewajiban atau hutang. Yang mana aset ini di sebelah sisi kiri yang disebut dengan aktiva, dan modal plus kewajiban atau hutang ini berada di sisi kanan yang disebut dengan pasiva. Kita akan membahas satu persatu. Aset itu apa sih? Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, seperti kas, piutang, peralatan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Artinya banyak ya jenis-jenisnya. Nanti seiring berjalannya waktu kalian akan memahami apa saja sih, misalkan contoh-contoh dari aset itu sendiri. Saya akan membahas satu persatu. Aset yang pertama di sini adalah kas. Kas itu apa sih? Kas itu berarti adalah segala nilai mata uang yang bernilai cash, ya, ada
tersedia. Nah, itu artinya cash. Itu berarti adalah kas. Berarti uang itu tersedia dan bisa digunakan secara langsung. Itu berarti kas. Nah, yang kedua ada namanya piutang. Piutang itu apa sih? Piutang itu ketika kita memberikan hutang kepada orang lain. Kalau misalkan dalam kegiatan perusahaan, berarti kita memberikan jasa kepada orang lain yang jasanya itu belum dibayarkan. Atau misalkan produk itu belum dibayarkan oleh pelanggan kita, berarti kita memiliki piutang. Dimana pada masa yang akan datang, piutang itu akan dibayar oleh pelanggan kita, sehingga itu akan menghasilkan uang bagi kita dan menjadi salah satu pendapatan kita. Selanjutnya ada namanya peralatan yang merupakan bagian dari aset juga. Peralatan itu apa sih? Peralatan adalah segala komponen barang-barang yang tersedia di perusahaan dan biasanya memiliki nilai ekonomis ya. Contohnya apa? Kalau misalkan perusahaannya itu adalah perusahaan jasa, misalkan salon, berarti peralatan yang dibelinya misalkan ada meja, ada kursi, ada cermin ya, ada hair dryer, ada AC mungkin ya, dan segala macamnya yang itu memiliki nilai ekonomis yang disebut di sini disebut sebagai peralatan. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan itu apa sih? Segala barang-barang yang itu biasanya merupakan kebutuhan yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha dan sifatnya itu bisa habis dan biasanya bentuknya kecil ya. Misalkan kalau pada perusahaan jasa salon, perlengkapan itu adalah seperti contohnya sampo ya, conditioner, pewarna rambut, alat-alat make up yang itu nanti bisa habis terpakai ya. Kalau peralatan tadi kan tidak habis dipakai, hanya saja nilainya nanti berkurang dari nilai awal yang dibeli. Nah, kalau perlengkapan ini nanti bahan-bahannya itu lama-kelamaan habis ya. Itulah bedanya peralatan dan perlengkapan. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu apa sih? Yaitu asuransi yang kita terus membayar. Misalkan kalau perusahaan itu asuransinya biasanya dia ikut asuransi ketika perusahaan nanti menjaga-jaga ya di waktu yang akan datang, mungkin ada tertimpa seperti kebakaran, kebanjiran, gempa bumi dan lain-lain. Biasanya perusahaan itu mengasuransikan perusahaannya. Nah, itu merupakan aset juga. Kenapa? Karena perusahaan itu setiap waktu, setiap periode itu selalu membayarkan uang kepada asuransi tersebut yang nilainya itu menjadi aset bagi perusahaan. Selanjutnya di sisi kanan kita akan membahas satu persatu. Ada namanya modal. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan ya. Jadi modal itu adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Sedangkan kewajiban adalah utang yang harus dibayar perusahaan di masa yang akan datang. Nah, artinya kewajiban ini adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Jadi dalam bahasa akuntansi pun hutang ini kita bahasakan sebagai kewajiban ya. Artinya berarti sesuatu itu harus dibayar. Jadi yang punya utang harus sadar bahwa itu harus dibayar. Nah, ada namanya transaksi-transaksi yang mempengaruhi terhadap laporan keuangan. Apa saja sih transaksi-transaksi ini? Transaksi ini terdiri dari kurang lebih 10 atau 11 transaksi ya, diantaranya nanti kita sebutkan satu persatu. Transaksi yang pertama yaitu penyerahan modal awal oleh pemilik. Transaksi yang kedua yaitu pembelian peralatan secara tunai. Transaksi yang ketiga yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Transaksi yang keempat yaitu pemberian atau penjualan jasa secara kredit atau piutang disebutnya. Dan transaksi yang kelima yaitu pembayaran utang usaha. Oke, transaksi yang berikutnya ada namanya transaksi keenam yaitu pembayaran beban sewa. Transaksi yang ketujuh pembayaran beban gaji. Gaji ini berarti untuk upah karyawan ya. Transaksi ke-8 penerimaan pelunasan piutang. Jadi tadi kita ngutangin ke orang, terus orang tersebut bayar ke kita. Nah, itu namanya pelunasan piutang. Transaksi ke-9 ada namanya pembayaran macam-macam biaya. Ada namanya biaya, kalau macam-macam biaya ini ada biaya listrik ya, ada biaya air dan lain-lain, itu namanya macam-macam biaya. Transaksi yang ke-10 ada namanya pemakaian perlengkapan. Jadi perlengkapan itu terpakai sehingga nilainya nanti berkurang. Transaksi ke-11 ada namanya pengambilan prive. Prive itu apa sih? Prive itu adalah pengambilan uang secara pribadi oleh pemilik perusahaan. Misalkan nih, saya pemilik perusahaan, saya punya perusahaan salon. Nah, di situ saya mengambil uang, saya mau jalan-jalan ke Bali untuk kepentingan saya. Nah, itu berarti namanya pengambilan prive oleh pemilik perusahaan. Oke ya.
Untuk lebih memahami semua transaksi-transaksi ini, kita harus mengaplikasikan. Misalkan untuk soal yang pertama berbunyi seperti berikut ini. Transaksi yang pertama, nama transaksinya adalah penyerahan modal awal oleh pemilik. Pada tanggal 1 Desember tahun 2010, Nyonya Pratiwi mendirikan sebuah salon kecantikan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 20.000 sebagai setoran awal modalnya. Nah, dari bunyi transaksi yang seperti ini, apa saja sih yang terpengaruh dari persamaan akuntansi? Oke, kita coba akan kerjakan. Misalkan di sini saya kerjakan pada lembar Excel ya. Kalau kalian nanti terserah dikerjakannya di lembar biasa, tidak perlu di Excel. Pertama, ketika kita akan mengerjakan segala macam pada proses keuangan akuntansi, kita tulis dulu KOP-nya. Ini kita mengerjakan apa? Nah, kalau yang kita kerjakan saat ini adalah persamaan dasar akuntansi, berarti kita tulis persamaan akuntansi salon Nyonya Pratiwi. Periodenya kita tulis ya, periode Desember 2000 berapa tadi ya, 2012. Transaksi ini kita sesuaikan ya. Tadi kita sudah belajar konsepnya bahwa pada persamaan akuntansi, aktiva nilainya sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Transaksi yang pertama, bunyi transaksi itu tadi adalah pada tanggal 1 Desember Nyonya Pratiwi mendirikan sebuah salon kecantikan dengan menyerahkan uang tunai sebesar 20.000. Nah, penyerahan modal awal ini kita masuk ke dalam uang yang masuk ke dalam perusahaan. Uang itu ketika di aktiva kita namakan sebagai kas ya, tadi kita sebutnya adalah sebagai kas sebesar 20.000. Dan pada pasiva kita masukkan transaksi ini ke dalam namanya modal. Modal juga bertambah sebesar 20.000. Kita gunakan titik supaya lebih mudah melihat angkanya. Selanjutnya, transaksi yang berikutnya, transaksi yang kedua yaitu pembelian peralatan secara tunai. Ingat di sini garis bawahnya adalah secara tunai. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pratiwi membeli pengering rambut dan alat keriting rambut seharga 10.000 secara tunai. Dia membeli peralatan sebesar 10.000 secara tunai. Maka dari transaksi ini apa sih yang terpengaruh? Kita akan masukkan aktivanya, yaitu bernama akunnya peralatan. Besarnya tadi adalah 10.000. Lalu di pasiva, oh tidak, ini tadi dibelinya secara tunai. Ketika kita membeli secara tunai berarti perusahaan itu mengeluarkan uang ya. Mengeluarkan uang itu apa sih yang diambil? Berarti kas. Kasnya berarti berkurang senilai 10.000 minus 10.000. Oke ya. Setelah itu berarti di pasivanya perlu diseimbangkan? Tidak, karena apa? Di sini secara otomatis tadi yang kita seimbangkan nilai positif dan negatifnya adalah dari peralatan itu sendiri, dan kasnya berkurang sebesar 10.000 ya. Berarti nilainya balance. Ini kasnya berarti 20.000 dikurang 10.000, hasilnya 10.000, peralatannya 10.000, berarti total aktivanya 20.000, pasivanya modalnya sebesar 20.000 ya, balance. Transaksi yang ketiga ada namanya yaitu pembelian perlengkapan secara kredit. Bunyi transaksinya misalkan seperti ini. Pada tanggal 5 Desember, Nyonya Pratiwi membeli perlengkapan salon berupa bahan-bahan pembersih kulit, make up, pewarna rambut, sampo, dan lain sebagainya seharga 4.000 secara kredit. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa pembelian perlengkapan ini ya dilakukan secara kredit. Berarti kita akan menuliskan dari transaksi ini apa aja sih yang terpengaruh. Aktivanya bertambah, ada namanya perlengkapan, nilainya tadi 4.000. Nah, dari transaksi ini apa sih kemudian yang menyeimbangkannya? Nah, karena dia belinya secara kredit berarti nilai pasivanya ada hutang. Hutangnya juga bertambah sebesar 4.000. Oke ya, lanjut transaksi yang berikutnya.
Transaksi keempat, ada namanya pemberian atau penjualan jasa secara kredit. Dalam waktu 2 minggu, salon telah mendapatkan langganan dan memberikan kelonggaran bagi pelanggan dalam membayar. Jumlah tagihan kepada para pelanggan sampai tanggal 15 Desember adalah sejumlah 1.500. Jadi kita ini punya piutang karena apa? Perusahaan kita ini memberikan jasa kepada pelanggan salon dan pelanggan salonnya itu belum bayar sama kita masih ngutangin orang. Nah, ini disebut secara piutang ya. Nah, ini apa sih yang terpengaruh transaksinya? Pada aktiva kita masukkan ada namanya piutang, besarnya sebesar 1.500, dan pada pasiva yang bertambah adalah modal bertambah sebesar 1.500. Oke, next, transaksi berikutnya, transaksi kelima, ada namanya pembayaran utang usaha. Tanggal 20 Desember dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon tanggal 5 Desember yang lalu sebesar 2.000. Ingat, tadi kita beli perlengkapan salon itu dengan cara berhutang ya. Nah, ceritanya sekarang kita mau nyicil bayar utang ya. Bayar utangnya sebesar 2.000. Nah, dari transaksi ini apa sih yang terpengaruh? Pada aktiva, karena dia bayar utang itu pakai uang, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang sebesar minus 2.000. Nah, ceritanya kan tadi bayar hutang, berarti utangnya juga berkurang sebesar minus 2.000. Oke ya, balance kiri dan kanan sudah kita samakan. Transaksi yang ke-10 ke-6 ada namanya pembayaran beban sewa. Nyonya Pratiwi menyewa sebuah rumah untuk tempat menyelenggarakan kegiatan usahanya. Pada hari ini dibayar uang sewa rumah tersebut sebesar 300. Pembayaran segala macam beban, pembayaran segala macam biaya ini kita akan mempengaruhi yang namanya kas. Karena apa? Dia mengambil duit. Nah, mengambil duit itu dari mana? Ya dari kas. Berarti kasnya berkurang sebesar 300. Pasifanya berkurang adalah di modalnya. Modalnya juga berkurang karena uangnya diambil sebesar 300. Oke, next, transaksi berikutnya ada nomor 7, yaitu pembayaran beban gaji. Perusahaan membayar gaji pegawai salon bulan Desember sebesar 450. Segala macam pembayaran beban, ingat ya tadi ya digunakan uang kas. Nah, berarti di sini kasnya berkurang sebesar minus 450. Yang menyeimbangkan adalah pada modal. Modalnya juga berkurang sebesar minus 450. Next, transaksi yang ke-8 ada namanya penerimaan pelunasan piutang. Pada akhir bulan Desember diterima pembayaran dari para pelanggan yang telah menerima jasa salon kecantikan hingga tanggal 15 Desember sebesar 700. Ingat, pada waktu yang lalu, pada waktu sebelumnya ada orang ngutang sama kita nih ya. Pada transaksi keempat, jadi kita di sini punya piutang. Lalu pada transaksi ke-8, pada transaksi ke-8 ini orang tersebut sudah membayar utangnya ke kita, berarti perusahaan menerima duit. Menerima duit ini berarti kasnya bertambah sebesar 700. Lalu dari hal ini apalagi yang terpengaruh? Modal. Modalnya juga bertambah sebesar 700 ya. Oke, next. Setelah itu ada namanya transaksi ke-9. Pada akhir bulan Desember dibayar beban listrik dan air masing-masing sebesar 250 dan 150. Ingat tadi pembayaran segala macam biaya dan beban mengurangi uang kita, uang kas. Berarti di sini uang kasnya berkurang sebesar minus 250 dan minus 150. Nah, berarti yang berkurang di sisi pasifanya adalah modalnya. Minus 150. Oke, balance ya, sudah kita samakan. Selanjutnya, transaksi ke-10 ada namanya pemakaian perlengkapan. Persediaan perlengkapan salon yang tersisa pada tanggal 31 Desember berjumlah 3.000. Ingat di sini kata-katanya yang tersisa ya, di garis bawahi. Perlengkapan salon yang tersisa adalah berjumlah 3.000. Berarti jumlah perlengkapan ini dikurangin berapa sih sehingga nilai akhirnya adalah 3.000, yaitu berkurang senilai 1.000. 4.000 dikurang 1.000, hasilnya yang tersisa adalah 3.000. Nah, dari transaksi perlengkapan ini, perlengkapan kan berkurang sebesar 1.000. Lalu apalagi yang terpengaruh? Yang terpengaruh adalah dari sisi pasifanya, yaitu modalnya juga berkurang sebesar 1.000.
ribu ya, karena perlengkapannya tersisanya tinggal 3.000, berarti yang kepakainya adalah 4.000 dikurang 3.000 yaitu. Oke, transaksi yang terakhir ada namanya pengambilan prive. Pada tanggal 31 Desember, Nyonya Pratiwi mengambil uang untuk keperluan pribadi atau disebut dengan prive sebesar 600. Nah, prive ini mempengaruhi apa sih? Karena dia mengambil uang, berarti dia yang terpengaruh adalah kas. Kasnya minus sebesar 600. Dan untuk menyeimbangkan ini yang berkurang di sebelah pasifa adalah modal. Modal juga berkurang sebesar 600. Oke ya, ini transaksinya sudah berakhir, yaitu transaksi yang terakhir adalah pengambilan prive. Sekarang kita harus melihat apakah nilainya balance antara aktiva dan pasiva. Kita coba jumlahkan. Untuk ini nilainya tetap sama 10.000. Yang ini nilainya 4.000 dikurang 1.000, berarti tinggal tadi tersisa 3.000 ya perlengkapan. Ini menjadi 1.500, tetap 1.500. Ini nilai apa tadi ya? Piutang. Sekarang modal. Oh sorry, ini tadi ada yang salah ya. Jadi ini tadi untuk transaksi yang ke pelunasan piutang. Pelunasan piutang itu transaksi yang ke ini transaksi ke-8. Pada akhir bulan Desember diterima pembayaran dari pelanggan yang telah menerima jasa salon kecantikan hingga tanggal 15 Desember sebesar 700. Nah, ini tadi saya salah, harusnya 700 ini mengurangi piutangnya ya. Karena piutang itu kan tadinya dia 1.500 nilainya. Karena orangnya sudah bayar, berarti ini minus 700. Lalu kasnya bertambah ya sebesar 700 karena dia menerima uang dan modalnya tidak terpengaruh ya. Berarti di sini yang membalanskan adalah piutang berkurang sebesar 700 karena orangnya sudah bayar utangnya dan dia dapat uang perusahaan dari pelanggan dan nilainya itu adalah sebesar 700 masuk di kas. Berarti ini nilai piutangnya menjadi 800. Nilai modal kita jumlahkan coba. Dan nilai utangnya adalah berarti tinggal 2000. Oke, coba kita jumlahkan nilai aktiva dan pasifanya sama atau tidak. Sama dengan sum dan yang ini jumlahnya adalah modal ditambah dengan hutang hasilnya. Nah, sama ya, balance ya. Aktiva dan pasiva nilainya balance. Oke, berarti di sini kita sudah temukan ya persamaan akuntansi untuk salon Nyonya Pratiwi adalah seperti berikut ini. Dan nilainya adalah balance. Oke ya, di sini sudah ketemu, berarti nilainya balance. Oke, selesai pembelajaran kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Untuk yang selanjutnya kita akan kita masuk sedikit ya pembahasan terakhir tentang sistem pembukuan berpasangan. Jadi tadi kita sudah pelajari ada di sini namanya akun. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban.
Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan ya. Jadi akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, dan modal. Akun itu adalah ini tadi ya, yang kita contohkan dalam penamaannya. Yang pertama ada namanya kas, peralatan, perlengkapan, piutang, modal, hutang. Ini namanya semuanya adalah akun. Oke ya, berarti kalian sudah memahami karena tadi kita sudah praktekkan. Akun itu terdiri dari dua ya, ada namanya akun real atau akun neraca, dan ada akun nominal atau akun laba rugi. Akun real terdiri dari yang tadi ya, aktiva pasiva, yaitu ada aset, kewajiban, dan modal. Aset itu terdiri dari macam-macam, tadi ada kas, ada piutang, peralatan, perlengkapan, sedangkan ada juga yaitu di sisi pasifanya ada kewajiban dan modal. Ada lagi satu namanya yaitu akun nominal atau akun laba rugi. Akun nominal atau laba rugi ini terdirinya hanya dua, yaitu dari pendapatan dan biaya atau beban. Gunanya dua ini nanti kalian akan pelajari di materi yang berikutnya. Nah, untuk saat ini saya hanya memberikan gambaran awal mengenai akun. Akun itu apa sih? Akun itu yang tadi kita gunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi, seperti kas, seperti peralatan, seperti perlengkapan, dan lain-lain. Oke, itu tadi kita sudah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Mudah kan? Jadi nanti ketika kalian sudah mulai mempraktekkan dalam soal, kalian akan memahami. Dihafalkan saja bagaimana sih step-stepnya. Dari setiap transaksi, ingat, dari setiap transaksi itu harus disesuaikan pengaruhnya, mempengaruhi apa saja sehingga nilai aktiva dan nilai pasifanya nanti akan balance. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Oke, sekian kuliah kita hari ini mengenai persamaan dasar akuntansi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.